Tiga orang nelayan yang sedang memancing di dermaga bekas tambang pasir besi Desa Budi Asi, Tegal Bulet, Sukabumi, Jawa Barat terombang-ambing saat tergulung ombak besar. Warga dan nelayan yang berada di pinggir pantai pun hanya bisa pasrah menyaksikan tetangganya berulang kali timbul tenggelam di sela puing kayu. Setelah sekian lama terombang-ambing, ketiganya pun akhirnya dinyatakan hilang. Gelombang besar juga membuat jembatan besi yang menjadi akses menuju dermaga terputus. Akibatnya 71 nelayan yang sedang memancing di ujung dermaga terjebak dan tidak bisa kembali ke darat. Kondisi ini tentu saja membuat keluarga yang ditinggal khawatir. Karena jembatan dermaga tak bisa lagi digunakan, proses evakuasi terhadap puluhan nelayan yang terjebak terpaksa dilakukan dengan mengerahkan helikopter milik Basarnas dengan metode hosting system. Dan karena alasan keamanan, tim Basarnas hanya mampu mengevakuasi 2 orang dalam setiap evakuasi. Para nelayan tersebut selanjutnya dibawa ke Satuan Radar 216 Cibalimbing. Kabar terakhir, seluruh korban yang terjebak telah berhasil dievakuasi. Sementara 1 dari 3 korban yang hilang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Seorang pria pengguna narkoba terjaring petugas saat razia lalu lintas operasi Zebra Toba di Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada Kamis siang. Pelaku sempat akan melarikan diri akan tetapi gagal setelah terjatuh dari sepeda motornya. Pria bernama Arifin ini tidak berkutik saat diamankan petugas Satlantas Polres Tebing Tinggi lantaran nekat melarikan diri saat berlangsung operasi Zebra Toba di Jalan Gatot. Karena terburu-buru, pelaku malah terjatuh dari sepeda motornya hingga petugas langsung mengamankannya. Polisi yang curiga kemudian menggeledah pelaku dan menemukan barang bukti alat isap sabu atau bong serta kertas tempat menyimpan sabu. Kini pelaku bersama barang bukti telah dilimpahkan petugas Satlantas ke unit Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi guna pengusutan lebih lanjut. Pegang. Jangan abang yang pegang, jangan abang yang pegang. Warga di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menangkap basah maling minimarket saat sedang beraksi. Pelaku masuk minimarket dengan cara memanjat tembok dan menjebol atap. Pelaku pembobolan minimarket di Jalan Air Telangga, Desa Seduri ini tidak berkutik saat ditangkap warga dan sekuriti perumahan setelah berusaha kabur dengan melompat tembok. Pelaku melakukan aksinya saat minimarket telah tutup. Tertangkapnya pelaku berawal dari teriakan karyawan yang mendatangi minimarket karena tanda alarm berbunyi. Mendengar teriakan tersebut, pelaku yang berada di atap berupaya kabur, akan tetapi berhasil dibekuk warga yang melakukan pengejaran. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti sejumlah uang dan rokok yang dicuri dari minimarket. Pelaku selanjutnya diserahkan petugas kepolisian Polres Mojokerto. Diduga pelaku merupakan pencuri spesialis minimarket. Beralih ke Jakarta, pemirsa, kebakaran terjadi di 2 lokasi berbeda di Jakarta Barat. Di Duri Kosambi, kebakaran terjadi akibat ledakan power bank yang sedang diisi daya. Sementara di Grogol, Petamburan, kebakaran akibat korsleting menewaskan seorang penghuni kos. Asap hitam memumbung tinggi ke udara saat kebakaran yang melanda sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Duri Kosambi Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar dari gudang alat pendingin bekas ini membuat api dengan cepat membesar. Api baru berhasil dipadamkan setelah puluhan petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dugaan sementara, kebakaran berawal saat seorang pekerja tengah mengisi daya power bank dan meledak hingga menimbulkan percikan api. Peristiwa kebakaran juga terjadi di Jalan Utama Sakti Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kali ini, seorang pria penghuni kos asal Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah ditemukan tewas di lantai 3 kamar mandi dengan kondisi luka bakar di sekujur tubuh. Petugas pemadam Sudin Gul Karbat, Jakarta Barat bersama BPBD langsung mengevakuasi jenazah korban.
Selain itu, seorang ibu rumah tangga juga jatuh pingsan saat mengetahui rumahnya telah ludes terbakar. Dugaan sementara, insiden ini terjadi akibat korsleting listrik dari bagian belakang rumah warga dan menjalar ke bagian depan. Sedikitnya 12 kamar kos, 4 ruko, serta 9 rumah milik warga ludes terbakar. Dari Jakarta, Miftah Gani, Anyus melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto berulang tahun ke-73. Sejumlah tokoh mengucapkan selamat ulang tahun dan mengirimkan doa untuk Prabowo. Sejumlah tokoh politik telah memberikan ucapan selamat dan mengirimkan doa untuk Prabowo Subianto. Salah satunya calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Ucapan ini disampaikan di sela-sela kegiatan berkampanye. Nama semua yang ada di lingkungan saya mengaturkan selamat ulang tahun untuk Pak Prabowo Subianto. Panjang umur, sehat selalu, semoga selalu dalam keberkahan, dalam keselamatan, dalam kemuliaan, dijauhi dari mara bahaya, dan sukses menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 dengan Mas Gibran juga, tapi khusus Pak Prabowo saya doakan sehat, sukses lahir batin. Selain itu ada pemandangan berbeda saat pembekalan sesi kedua calon menteri dan wakil menteri di Garuda Yaksa Hambalang Bogor, Jawa Barat. Sejumlah karangan bunga yang berisi ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto terlihat berjejer menghiasi pintu masuk di sekitar lingkungan pelataran. Selain karangan bunga yang terpampang, ada pula ucapan yang diucapkan para calon menteri saat pembukaan acara pembekalan. Ya itu tadi, ya acara dibuka dengan ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden terpilih. Dan Presiden secara bergurau menyampaikan bahwa terima kasih semua telah mengingatkan bahwa saya hari ini sudah berusia 73 tahun, kira-kira begitu. Ya. Kenapa Mas Gibran tadi pulang lebih dulu? Saya kurang paham. Ya, surprise ucapan nyanyi selamat ulang tahun. Seperti diketahui, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo yang lahir pada 17 Oktober 1951 adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Lahir di Jakarta, masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri bersama orang tuanya. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya Subianto yang gugur dalam pertempuran Leko. Dan berikut deretan karir Prabowo sebelum terpilih sebagai presiden periode 2024-2029. Sejumlah ketua umum partai politik hadir di Gedung Kementerian Pertahanan RI untuk bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan yang berlangsung tertutup selama lebih dari 1 jam itu fokus pada perkembangan dinamika politik ke depan setelah pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Sejumlah ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pertemuan yang berlangsung tertutup selama lebih dari 1 jam itu fokus pada perkembangan ke depan setelah pelantikan Presiden. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menambahkan bahwa semua ketua umum yang hadir mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo yang berulang tahun pada 17 Oktober. Zulkifli berharap para elit politik bisa bersatu dan bekerja sama untuk memajukan Indonesia. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pertemuan menjadi ajang para ketua umum untuk saling berbagi cerita, terutama mengenai persiapan menjelang pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang. Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga menghadiri pertemuan dengan Prabowo Subianto. Namun Paloh meninggalkan lokasi lebih awal sebelum beberapa ketua umum partai lainnya tiba. Selain karena ada urusan lain, Surya Paloh pamit lebih dulu karena jadwal pertemuan Paloh dengan Prabowo memang sudah diatur lebih awal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menggelar acara pembekalan hari kedua untuk sejumlah calon anggota kabinet periode 2024-2029. Seperti hari pertama, acara pembekalan hari kedua ini juga diselenggarakan di kediaman Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang membedakan, kali ini seluruh peserta mengenakan baju batik. Bila pada Rabu kemarin, para peserta acara pembekalan yang datang mengenakan baju putih, kali ini seluruh peserta kompak mengenakan pakaian batik. Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata mengungkapkan, jika dress code pada hari kedua pembekalan ini adalah baju batik. Menurut Anies Mata, seluruh peserta diarahkan untuk memakai batik. Prabowo mengundang sebanyak 54 orang untuk mengikuti acara pembekalan calon menteri dan wakil menteri yang akan masuk kabinetnya untuk 5 tahun ke depan. Dari 54 tokoh yang hadir, tidak terlihat ada artis Raffi Ahmad, musisi Yovie Widianto, dan penceramah kondang Gus Miftah yang sebelumnya dipanggil Prabowo ke Kertanegara pada Selasa lalu. Beberapa tamu yang hadir diantaranya mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, Wamenkominfo Angga Raka Prabowo, politisi Partai Gerindra Immanuel Ebenezer, dan Ahmad Riza Patria, dan lain sebagainya. Materinya apa, Pak? Ya pembekalan aja ya terkait kesejahteraan dan pemberantasan korupsi ke depan gitu. Pak, materi yang akan disampaikan seputar apa sih, Pak? Salah satunya anti korupsi, benar nggak ya, Pak? Saya belum tahu kalau materi. Ada arahan nggak Kak pakai dress code ini kan batik Pak, kalau kemarin kan putih. Kalau hari ini memang khusus disuruh batik Pak. Berarti tidak ada persiapan khusus ya Pak ya hari ini ya Pak ya? Tidak, ya, saya tidak tahu. Hari ini ada pembekalan dari Bapak Presiden terpilih sama seperti kemarin para calon-calon menteri dipanggil. Oke. Jadi kalau karena sudah begini jadi harus dengan pengawal, harus dengan nggak mungkin lah kecuali negara menyediakan kita Pembekalan hari kedua ini meliputi beberapa materi, mulai dari kecerdasan buatan atau AI, media dan komunikasi, lapangan kerja, hingga anti korupsi. Dari Bogor, Jawa Barat, Faisal Hoirudin iNews melaporkan. Jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi bertambah dari 34 menjadi 44. Penambahan tersebut bahkan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kementerian terbanyak di dunia. Lantas berapa jumlah kementerian di negara-negara ASEAN dan maju? Berikut informasinya. Menjelang pelantikan 20 Oktober mendatang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran tengah menyiapkan susunan kementerian. Disinyalir jumlah kementerian di Kabinet Prabowo Gibran lebih banyak dari Kementerian Jokowi Ma'ruf. Kementerian Kabinet Prabowo Gibran kemungkinan besar akan berjumlah 44. Jumlah pastinya belum ditentukan, namun kemungkinan besar lebih dari 44. Rencana bertambahnya jumlah kementerian dikritik sejumlah pihak karena terlalu boros anggaran, karena bisa menambah anggaran seperti biaya fasilitas, staf, dan operasional. Lalu bagaimana dengan jumlah kementerian di negara-negara lain? Di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara yang memiliki jumlah kementerian terbanyak saat ini. Berikut jumlah kementerian di negara-negara ASEAN. Lalu bagaimana jumlah kementerian di negara-negara maju? Jumlah menteri di negara-negara maju cenderung lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Berikut jumlah kementerian di negara-negara maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan akan berkiprah sebagai kiai dan kembali ke politik usai mengakhiri jabatannya. Suasana haru terasa saat Wapres Ma'ruf Amin berpamitan dengan jajaran Satwapres. Silaturahmi di Auditorium Istana Wakil Presiden Jakarta dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan para pegawai Sekretariat Wakil Presiden hingga awak media yang biasa meliput kegiatan Wakil Presiden. Dalam acara perpisahan ini, para pegawai Sekretariat Wakil Presiden memberikan kenang-kenangan untuk Wapres Ma'ruf Amin. Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin menyampaikan dirinya akan mengemban tugas baru usai mengakhiri jabatannya sebagai Wapres RI pada 20 Oktober mendatang.
Ma'ruf Amin resmi ditunjuk menjadi Ketua Dewan Syuro dalam Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa yang digelar di Nusa Dua Bali 25 Agustus lalu. Hari yang menggembirakan karena Pemirsa, bagi Anda penggemar bakso, di Boyolali, Jawa Tengah ada kuliner bakso yang beda. Bakso yang diberi nama bakso corong Merapi ini memiliki bentuk unik kerucut layaknya Gunung Merapi dengan ukuran jumbo dan isian yang melimpah. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Hampir setiap hari, warung bakso yang berada di Jalan Bangak Lego, Simo, Boyolali, Jawa Tengah ini selalu ramai pengunjung karena warung ini menyajikan bakso dengan aneka bentuk yang unik. Salah satunya bakso corong Merapi Monster yang saat ini tengah viral di media sosial. Memiliki bentuk seperti kerucut, saat dibelah, bakso corong Merapi Monster ini akan mengeluarkan isian berupa bakso dengan ukuran kecil, daging iris, telur, dan isian lain di dalamnya termasuk sambal yang sangat cocok bagi penggemar kuliner serba pedas. Selain bakso corong Merapi Monster, di warung ini juga menyediakan bakso tumpeng Merapi yang bentuknya tidak kalah unik dengan bakso corong. Kita pesen bakso corong Monster. Melihat dari bentuknya kan lucu sekali ya, sudah di video itu. Jadi kita harus nyoba ke sini. Ini bakso Merapi, luar biasa, enak ini, sudah dicoba tadi. Setiap harinya warung ini mampu menghabiskan puluhan hingga ratusan kilogram daging sapi dan cabai rawit. Harga setiap porsi bakso dibanderol mulai dari Rp10.000 hingga Rp1.000.000 yang bisa dinikmati secara beramai-ramai. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tatah Ramanta, iNews melaporkan. Pemirsa, Park Hyatt Jakarta menghadirkan Masters of Food and Wine yang menggabungkan chef papan atas dunia mixology serta Master Wine and Champagne. Acara ini terbilang istimewa dengan menonjolkan sisi seni yang dipadukan dengan sisi kuliner. Park Hyatt Jakarta memberikan pengalaman menarik dan mewah dalam menyajikan makanan dan minuman yang dibalut dalam acara Master of Food and Wine 2024 4 Day of Mastery. Acara ini menonjolkan sisi kesenian yang dipadukan pada menu-menu spesial. Menghadirkan dua chef Michelin star, yakni Sirko Becker lewat kreasinya dalam fine dining kuliner khas Belanda Indonesia, dan Ivan Brem yang menyajikan aneka menu berdasarkan riset mendalam. Selain itu, Hotel Bintang 6 di bawah naungan MNC Land ini juga menggandeng Chef Pasqualino Barbaso dari Italia dalam Master of Food and Wine, serta Chef Alessio Calelli yang ahli dalam menyajikan dessert lezat dan memanjakan lidah. Event spesial ini memiliki sejumlah rangkaian acara seperti afternoon tea yang menyajikan menu spesial sweet and savory. Selain dari sisi kuliner, Park Hyatt Jakarta juga memadukan seni dan budaya ditambah dengan sentuhan kemewahan di dalam acara ini melalui kelas fotografi dan melukis. Well, we always try to bring in new people to show the guests new experiences, whether that's an afternoon tea or the other day we had a Leica photography masterclass. We really try to bring different masters in throughout the year in order to create that unique events and make sure that our guests have always something new to experience when they come to Park Hyatt Jakarta. Event ini menjadi platform bagi para profesional kuliner berbakat dan tentunya program ini akan terus dilanjutkan sebagai legacy brand Park Hyatt dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Dari Jakarta, Aya Nufus, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengungkap peredaran cairan sintetis untuk membuat tembakau gorila. Polisi mengamankan satu orang pelaku di Jalan Wijaya Makassar dengan barang bukti. Selain mengamankan seorang pengedar, polisi juga menyita 41 botol yang berisi cairan untuk membuat tembakau gorila. Cairan tersebut merupakan jenis baru dan sangat jarang ditemukan sebagai bahan tambahan tembakau gorila. Dari hasil interogasi polisi,
Cairan tersebut akan diedarkan di Kota Makassar dan di Timika, Papua lewat media sosial. Cairan tersebut diperoleh dari Pulau Jawa. Polisi akan melakukan pendalaman dengan mengejar ke siapa pemasok barang terlarang itu. Menurut informasi yang didapat, omset peredaran barang haram itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Di mana sisanya seperti ini? Yang saya tanya, Ses. Di mana sisanya yang bakal begini? Itu mah bako biasa, Pak. Iya, tembok biasa kok. Tangisan bayi tertutup plastik dari sebuah gubuk membuat kaget pekerja proyek di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Saat didekati, para pekerja mendapati bayi terbungkus kain yang diduga sengaja dibuang orang tuanya. Beginilah kondisi bayi saat ditemukan pekerja proyek di Lengkong Gudang Barat, Serpong, Tangerang Selatan. Bayi dibungkus kain beserta perlengkapan seperti popok, bedak, baju, dan lainnya. Penemuan bayi berawal saat pekerja proyek hendak pulang dan melewati sebuah gubuk. Mereka kaget mendengar suara tangisan bayi dari arah plastik di dalam saung. Pekerja yang penasaran lalu mendekat ke arah suara bayi dan menemukan bayi terbungkus kain. Kebingungan karena tidak melihat ada orang lain di lokasi penemuan bayi, para pekerja langsung menghubungi pihak berwajib. Pulang kerja. Ya, terus? Nemu di sini nemu bungkusan. Ya, terus? Saya lihat itu ternyata bayi. Ya udah akhirnya ramai itu kelamin perempuan masih hidup. Polisi yang datang ke lokasi kemudian membawa bayi ke Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan. Kasus penemuan bayi ini masih dalam penyelidikan Polsek Serpong. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan komunitas disabilitas dan sejumlah komunitas lain di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ridwan Kamil berkomitmen menampung seluruh aspirasi untuk diimplementasikan dalam program kerja. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan komunitas disabilitas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Kamis siang. RK berdialog dan mendengarkan curhatan dari komunitas sahabat disabilitas. Menurut salah satu anggota komunitas, saat ini kesejahteraan bagi kaum disabilitas sangat rendah, termasuk peran di masyarakat. Menanggapi hal itu, pasangan Ridwan Kamil Suswono akan memprioritaskan kaum disabilitas melalui program Kartu Jakarta Maju atau KAMU. Melalui KAMU, kaum disabilitas akan mendapatkan insentif yang diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Kemudian yang kedua curhatan dari disabilitas terkait pekerjaan, modal. Kalau modal kan ada kredit mesra yang sudah kita siapkan. Kalau pameran juga ada bulanan kita pasar malam nutup jalan itu ya, yang Car Free Night itu juga bagian dari promosi sambil nanti kalau ada opportunity lain kayak industri kuliner tuh banyak barista-barista yang juga dari golongan disabilitas itu kita perbanyak. Selain komunitas sahabat disabilitas, RK juga berdialog dengan komunitas pengguna dan pelaku Jaklingko serta advokat muda. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Abdul Rashid iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau Sidul berkampanye di Pademangan Jakarta Utara dan Rusun Penggilingan Jakarta Timur. Dalam kampanyenya tersebut, Sidul kembali memperkenalkan program jaring aspirasi masyarakat Jakarta. Sambutan meriah warga menyapa Rano Karno saat tiba di Pademangan Timur Jakarta Utara. Tarian Jakarta Menyala yang disuguhkan ibu-ibu Pademangan Timur menambah semarak suasana kampanye Sidul. Dalam kampanyenya, Sidul berjanji meningkatkan keamanan wilayah dengan memasang CCTV, menaikkan insentif RT/RW hingga petugas posyandu dan jumantik. Sidul juga menyerap aspirasi warga dengan melontarkan program jaring asmara atau aspirasi masyarakat Jakarta. Tapi saya sudah tahu permasalahan Jakarta. Pemirsa, Partai Perindo mulai menggelar musyawarah kerja di berbagai daerah di Indonesia sebagai langkah dalam menghadapi tantangan politik dalam 5 tahun ke depan. Penguatan struktur serta persiapan menghadapi pilkada menjadi agenda utama yang diangkat Partai Perindo untuk meraih kemenangan.
DPW Partai Perindo Provinsi Maluku menggelar musyawarah kerja wilayah bersamaan dengan perayaan 1 dekadenya di Kota Ambon. Muskerwil yang dipimpin langsung PLT Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah ini membahas semangat transformasi dan bangkit untuk Indonesia sejahtera sekaligus penguatan struktur dari tingkat DPW hingga ke tingkat DPC dan DPRT. Kegiatan ini juga dijadikan momentum untuk mempererat silaturahmi dan memantapkan langkah partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo. Kita harus punya kiat-kiat tersendiri dalam rangka untuk bisa membawa partai ini terutama dalam menghadapi verifikasi partai di tahun 2027. Maluku adalah satu daerah yang strategis dengan berbagai sumber daya yang ada. Nah, oleh karena itu tentunya kami dari Partai Perindo punya komitmen di seluruh Maluku ini betul-betul harus maju. Di Sumatera Selatan, DPD Partai Perindo Kota Palembang menggelar musyawarah kerja daerah untuk persiapan kemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang nomor urut 1, Fitrianti Agustinda dan Nandriani Oktarina. Muskerda juga membahas langkah politik Partai Perindo sebagai persiapan dalam 5 tahun ke depan. Kami insya Allah akan bekerja nyata dan bahu-membahu untuk bisa benar-benar disupport oleh Partai Perindo dan memenangkan di 27 November nanti. Semua kader-kader Perindo dan siap untuk mendukung sepenuhnya all out Ibu Fitri Nandriani untuk pemenangan di 2025-2030 sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih. Langkah dan strategi Partai Perindo yang selalu bermuara pada meningkatnya kesejahteraan rakyat menjadi komitmen keberpihakan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.